Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Mio Rasilu pada 1267 Masehi setelah masuk Islam. Mio Rasilu berganti nama menjadi Malik As-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi oleh seorang musafir dari Venetia atau Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo, inilah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Siomawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Sultan Mahmud Malik Al-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II. Samudra Pasai mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, Kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun di Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan, di samping sebagai pusat perdagangan. Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dengan letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Catatan sejarah Kerajaan Samudra Pasai, bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan Kerajaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam tersebut terletak di Desa Biuringin, dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan. Wilayah ini berjarak 17 km sebelah timur Lok Siomawe. Salah satu dari makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik As-Saleh. Dari karya tulis Hikayat Raja Pasai yang pada awal teks tertulis 1360 Hijriah, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Dari catatan kunjungan Ibnu Battuta, utusan Sultan Delhi, Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya disusun dan diatur sesuai gaya India, sedangkan patihnya bergelar Amir. Bahasa Melayu kemudian digunakan Syekh Abdul Raub Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, ilmu tasawuf berkembang. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab tersebut diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Makhdum Patakan atas permintaan Sultan Malaka. Masa kejayaan Samudra Pasai. Mengutip laman resmi pemerintah Provinsi Aceh, masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai ada pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Wilayah Pasai yang pada masanya menjadi pusat perdagangan membuat banyak saudagar dari penjuru dunia seperti India, Siam, Arab hingga Cina datang untuk berniaga ke Pasai. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Selain menjadi kawasan yang paling sibuk, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi tempat dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Walau sempat mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit, Kesultanan Samudra Pasai mampu kembali meraih masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Malikah Nahrasiyah. Jejak peninggalan Samudra Pasai. Jejak peninggalan Kesultanan Samudra Pasai diketahui melalui bentuk arkeolog. Ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Area makam para Raja Samudra Pasai itu berada tidak jauh dari reruntuhan bangunan Kesultanan Samudra Pasai yang persisnya berlokasi di Desa Biuringin, Kecamatan Samudra, Lok Siomawe. Dari deretan makam para raja,
terdapat makam atas nama Sultan Malik As-Saleh, yakni raja pertama sekaligus pendiri Samudra Pasai. Tidak hanya makam Sultan Malik As-Saleh, tapi ada juga makam Sultan Malik Az-Zahir, Tengku Perwet Flow, hingga Ratu Al-Aqla. Selain pemakaman, kerajaan Samudra Pasai meninggalkan lonceng cakra dunia, stempel khas kerajaan, buku tasawuf, hingga karya tulis hikayat Raja Pasai. Sekian cerita singkat mengenai kerajaan Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.